juga muncul saat Bupati Konawe Selatan melayangkan surat somasi kepada guru honorer Supriyani karena mencabut kesepakatan damai dengan orang tua siswa Aibda Wibowo Hashim. Kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin dicabut oleh Supriyani dan kuasa hukumnya. Menurut Supriyani, alasan penarikan kesepakatan damai itu karena saat penandatanganan pernyataan damai, dirinya merasa tertekan dan tidak memahami isi pernyataan tersebut. Bupati Konawe Selatan Sulawesi Tenggara Surunudin Dangga melalui kepala bagian hukumnya melayangkan somasi kepada Supriyani dan akan melaporkan Supriyani karena menarik damai dengan orang tua siswa. Supriyani diduga telah mencemarkan nama baik Bupati. Sementara Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat dikonfirmasi belum memberikan tanggapan. Kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai, dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Untuk menghentikan persidangan. Ya, kita kembali ke dialog pemirsa. Prof. Hipnu, Anda melihat kasus ini ada banyak kejanggalan yang diinformasikan sedari tadi tentang camat, tentang bupati, tentang polisi dan sebagainya. Anda melihatnya bagaimana? Ya, karena ini perkara yang dipaksakan. Saya melihatnya sebagai konteks pendidikan. Ya, luka tadi, pertanyaan tadi dari penasihat hukum. Luka itu kalau luka forensik itu tidak ditemukan bukti penyebabnya, nggak muncul nilai itu, otopsi itu. Otopsi itu hasil otopsi harus ada barang. Kalau lidinya mana, kalau senjata tajamnya mana. Itu yang sering kalau dalam suatu pembuktian penyidik itu kesulitan mencari bukti alatnya. Ketika alatnya agak ketemu, nggak bisa. Dan ini yang kita harus dipahami dalam suatu pembuktian forensik. Sekarang pertanyaan begini, kalau kita lihat sebagai bentuk luka, lukanya itu seperti apa? Masuk luka ringan, luka sedang, atau luka berat? Sekarang pertanyaannya kalau luka, apakah betul seorang guru memberikan suatu tindakan sampai melukai? Ini saya kira kalau itu yang terjadi, kepala sekolah pendidikan harus juga mempunyai tanggung jawab. Nggak bisa guru itu sampai melukai seperti itu. Kalau memang betul loh Pak. Tapi kalau ini kan tidak, saya melihatnya itu masih bagian dari suatu pendidikan. Karena begini loh, dalam konsep anak itu seolah-olah sekarang itu sebagai malaikat kecil. Sehingga kalau ada suatu permasalahan, kita lihat Mbak, apa itu dinamika penyelesaian. Penyidiknya bermasalah, penuntut umum bermasalah, hakimnya bermasalah. Karena kita selalu meletakkan anak itu sebagai malaikat kecil. Nah, pertanyaannya sekarang yang kita tidak lihat itu sebetulnya kenakalan yang dilakukan seperti apa kalau sampai dilakukan suatu penindakan tersebut. Ini yang menjadi masalah. Makanya perdebatannya panjang ini, yang katanya orang tuanya, yang karena pemaksaannya dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya, apakah itu embarkasi saya sampaikan, wilayah pendidikan itu bagian dari suatu pendidikan, bagian dari suatu pembinaan. Sehingga kalau memang ada suatu tindakan-tindakan yang menyimpang dari guru, kita harus lihat secara teliti, betulkah tadi betul ada mens rea? Ini kan akhirnya kan tidak ada mens rea dan mens rea. Sekarang pertanyaan mens rea seperti apa? Nah, ini yang menjadi problem. Dengan demikian, oke lah kalau sudah penyidikan di tingkat peradjudikasi bermasalah, sekarang diadjudikasi. Coba kita selesaikan. Namanya penyelesaian RJ kan tidak hanya pada tingkatan penyidik, tidak ada penuntut umum, tapi juga pada sidang peradilan ini. Mudah-mudahan hakim juga bisa menyelesaikan secara cepat, sehingga korban juga dengan baik, pelaku juga baik, masyarakat baik, pemerintah dengan baik. Itu yang kita lakukan sekarang, perkembangan penyelesaian berbasis pada kepentingan sosial berdasarkan restoratif justice. Begitu Mbak. Jadi jangan sampai menuntut lagi nanti, itu perpanjang nanti. Hakim masih punya kewenangan dalam perma Mahkamah Agung untuk menyelesaikan di arah yang sekarang ini, sebelum pada sampai suatu putusan yang terjadi. Kalau Anda melihat yang soal somasi Bupati karena pihak Ibu Supriyani keluar dari kesepakatan damai, bagaimana Prof? Ya, itu non hukumnya lagi, itu bagian dari kesepakatan di antara pihak. Kesepakatan pihak itu akan berpanjang lagi. Sekarang pertanyaannya begini Mbak, kita mencabut dan tidak mencabut itu apa urgensinya? Kan ingin cepat selesai semua, kan begitu kan. Jadi kalau itu diselesaikan bersih tegang terus,
bupati nanti bermasalah, camatnya bermasalah, polisinya bermasalah, jaksanya bermasalah, jangan-jangan nanti hakimnya ini bermasalah juga. Apakah seperti itu kalau penyelesaian anak? Ini yang terjadi kalau kita lihat kasus anak. Coba Mbak kalau lihat kasus anak kemarin di Sumatera Utara, bermasalah semua. Lah ini kok akhirnya juga bermasalah semua. Nah mudah-mudahan tidak Mbak, gitu. Itu Mbak menurut saya Mbak. Baik, saya kembali ke Pak Laude. Tadi ada pertanyaan tentang saksi ahli, Bapak. Saksi ahli ini kesaksiannya beberapa berseberangan. Bagaimana tanggapan Anda? Saya pikir begini, persoalan keterangan ahli, ya, informasi yang keluar di permukaan itu adalah simplifikasi, sebuah simplifikasi informasi, ya, karena dalam proses persidangan, notabene keterangan ahli itu sangat ditelusuri lebih dalam ya oleh majelis. Jadi pertanyaan-pertanyaan majelis itu tidak mencuat ke permukaan dan tidak terberitakan, ya. Bahwasanya proses luka itu diurai ya dari peristiwanya seperti apa, penyebabnya seperti apa, ya, variabel-variabel yang mempengaruhinya seperti apa, dan pertanyaan itu muncul di ruang persidangan, ya, dan itu ditelusuri betul-betul oleh 3 majelis hakim. Apa di situ yang saya garis bawahi? Yang pertama, betul bahwa ada luka memar. Luka memar itu menurut ahli ya karena diakibatkan kekerasan benda tumpul, itu betul terjadi, dan ini sangat relevan dengan keterangan dari ibu korban yang melihat ya kondisi luka itu di hari Rabu, ya. Di hari Rabu itu kondisi luka itu memar, ya. Jadi tidak langsung luka terbuka seperti itu. Jadi publik mungkin mengira bahwa luka ini sekonyong-konyong langsung terbuka seperti itu dikarenakan sapu. Ya itu tidak masuk akal. Dari kami juga nggak masuk akal kalau seperti itu. Nah, dan itu yang sekarang menjadi argumentasi-argumentasi yang seolah-olah pemukulan itu tidak ada, yang seolah-olah memang tidak masuk akal. Ya memang tidak masuk akal karena proses itu terjadi dari Rabu, Kamis, Jumat. Persoalannya yang pertama terjadi itu adalah memar. Nah, di Kamis Jumat itu berkembang karena adanya gesekan-gesekan. Dan itu ada kemungkinan-kemungkinan lain. Dan ahli menjelaskan bahwa dalam pertanyaan majelis yang menanyakan bahwa apa mungkin terjadi gatal. Ahli menjawab ya mungkin saja karena biasanya ada bakteri. Seperti itu. Kalau terkelupas ini apa penyebabnya? Oh itu bisa saja mengalami gesekan benda kasar, berpermukaan kasar. Apa memungkinkan luka ini diakibatkan digaruk? Ya bisa digaruk. Dan ahli menjelaskan seperti itu, bisa. Dan pengetahuan pertanyaan yang sangat menukik itu tidak pernah kita dengar ya di luar sini. Jadi saya mau bilang bahwa majelis sudah sangat mendalami dari ahli ini sendiri, dan bahkan ketika ditanya ahli ya ini juga perlu kita tahu bersama ya bahwa ahli menyampaikan bahwa hasil yang diperoleh dari proses visum dan itu bisa saja berbeda ya ketika itu dilakukan di hari berbeda, dan ahli juga membenarkan bahwa bisa saja dokter umum ya memberi keterangan bagaimana proses atau penyebab terjadinya luka, itu bisa saja, dan itu ahli menyampaikan dalam keterangan di persidangan. Jadi keterangan ahli ini sebenarnya bersifat ya menerangkan ya jadi kita bisa menautkan fakta-fakta persidangan. Jadi jangan kita memotong fakta saja yang disimplifikasi ya untuk kemudian membenarkan sesuatu yang tidak pernah terjadi atau mengalihkan suatu peristiwa hingga kita tidak dapat menyelami kebenaran apa sebenarnya yang terjadi itu jawaban saya. Baik. Pak Andri, ini kuasa hukum dari Ibu Guru Supriyani akan mengajukan pledoi. Bagaimana persiapannya? Ya, kita sudah lagi rampungkan. Intinya bahwa apa yang kita bahas dalam pledoi itu berdasarkan bukti ya, alat bukti yang tersaji di persidangan. Dan semua keterangan-keterangan itu adalah keterangan yang kami catat, kami rekam, jadi kita pastikan akurasinya ya. Seperti tadi masalah keterangan ahli, ya mungkin pengacara ini kan tidak merekam dan tidak mencatat apa yang terjadi di persidangan ya. Jadi dia menafsirkan kembali keterangan ahli ya. Keterangan ahli tidak perlu ditafsirkan karena semua sudah nyata, keterangan-keterangan ahli itu sudah mengunci dengan tegas misalnya bahwa tidak ada kemungkinan 0,1% pun bahwa luka itu disebabkan oleh pukulan sapu. Jadi kalau kita mau menafsirkan
lagi keterangan dokter forensik, ya saya pikir mungkin kita lebih ahli dari dokter forensik. Saya saja tidak berani menafsirkan keterangan dokter forensik sebenarnya. Jadi inilah kita mengatakan bahwa memang jaksa ini dalam tuntutannya bahkan dengan sangat minim pembuktian. Cuma berdasarkan 3 keterangan saksi anak yang kita ketahui bahwa itu tidak memiliki kualitas sebagai keterangan saksi. Kemudian ada 5 keterangan saksi dewasa, yang 2-nya adalah orang tuanya yang tidak mengetahui atau diaudit itu. Kemudian yang 3-nya justru menyatakan bahwa itu tidak ada pemukulan. Jadi ini yang kami aneh, maksudnya konstruksi jaksa ini. Kalau kita belajar tentang bagaimana sistem pembuktian ya dalam perkara pidana, kami tidak menemukan rumusan atau formulanya sebagaimana yang diajar-ajarkan di Fakultas Hukum. Kami tidak menemukan kemarin dalam tuntutan itu bagaimana formulanya dia misalnya melihat kesesuaian alat bukti yang satu dengan yang lain, dikaitkan dengan syarat minimum pembuktian misalnya, itu kami tidak melihat, sehingga kami mengatakan bahwa ini memang tuntutan yang tidak jelas sebenarnya, mengambil posisi abu-abu aja. Jadi dia tidak ingin menyalahkan dakwaannya karena dia terlibat di situ, tapi di sisi lain dia ingin meraih juga simpati publik. Sebenarnya kalau jaksa kemarin berkeyakinan bahwa ini salah, kenapa dia tidak tuntut bersalah? Kan seperti itu. Kalau dikatakan bahwa ada kesengajaan, kenapa harus dituntut lepas? Ini aneh. Menyimpang dari teori-teori pidana atau teori-teori pembuktian yang kita anut selama ini. Begitu. Baik, Prof. Hipnu, Anda melihat kuasa hukum Ibu Guru Supriyani ini akan mengajukan pledoi. Bagaimana menurut Anda tadi mengatakan jangan ada tuntut-menuntut lagi supaya tidak memperpanjang kasus ini dan sebagainya. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, pertama gini Bu, ini kan saya sekali lagi, ini sudah menjadi viral. Betul, jadi ini kasus dalam suatu pendidikan. Jangan menjadi presiden buruk dalam suatu pendidikan yang menjadi takut semua guru untuk melakukan suatu pembinaan. Takut untuk melakukan suatu pendidikan. Ini yang kita khawatirkan. Pertama itu. Kemudian yang aspek hukum. Betul tadi. Aspek hukum masalah autopsi. Autopsi forensik ya. Autopsi. Autopsi itu harus selaras dengan perbuatannya. Sehingga tadi saya katakan, autopsi itu melihat sendiri. Melihat sendiri kapan? Melihat sendiri ketika suatu perbuatan itu terjadi. Kapan? Pada saat itu. Jika ketika pada saat itu belum dilakukan, berubah sampai 3-4 hari, namanya tubuh itu sudah berubah-ubah. Kalau tadi pertanyaan dikukur, digaruk, ya biasa saja. Ketika itu yang terjadi, makanya autopsi melihat sendiri. Nah, dengan demikian, ketika melihat autopsi melihat sendiri pada suatu peristiwa itu dilakukan, maka seharusnya kalau kita lihat bukti-buktinya, bukti penyebabnya apa? Bukti penyebab lukanya apa? Kalau lidinya apa? Kalau benda tajam seperti apa? Kalau benda tumpulnya apa? Sehingga ini kalau kita lihat, banyak sekali kalau kita melihat suatu bentuk-bentuk otopsi yang tidak mempunyai nilai, itu karena tidak didukung bukti materialnya, penyebabnya. Disitulah kalau kita lihat dalam suatu pengungkapan perkara, penyidik selalu mencari bukti material penyebabnya apa. Kalau belum, agak sulit. Perdebatannya seperti tadi. Baik. Itu. Kemudian bukti-bukti saksi itu tidak mempunyai kualifikasi. Saksi anak itu nggak bisa secara absolut, Mbak. Baik. Secara absolut nggak bisa. Nah, ini juga saya kira menjadi pertimbangan. Mudah-mudahan jalan yang terbaik, Mbak. Ini karena dalam konteks guru, jadi bukan salah menyalah, sehingga akan menjadikan suatu perkembangan di dalam dunia pendidikan semua, dan guru-guru akan menjadikan juga berani untuk melakukan tindakan demi kepentingan suatu pendidikan anak-anak masa depan. Baik, terima kasih Prof. Hipnu Nugroho, Bapak Andri Darmawan dan juga Pak Laude Muharam sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore hari ini. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali.